Shalom, apa kabar pada hari ini jemaat? Saya percaya anugerah Tuhan dan kasih setia Tuhan menyertai kita sepanjang minggu ini. Dan sebentar kita akan mulai ibadah. Tetapi sebelum itu, izinkan saya untuk menyapa bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti online service Gereja Agape Samarinda. Selamat datang, welcome home. Anda dapat mengetahui kegiatan Gereja Agape Samarinda melalui Instagram dan Facebook Agape Church Samarinda. Dan kita akan mulai ibadah online service pada hari ini, tapi saya akan memimpin kita terlebih dahulu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau sampai hari ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Dan kasih setiamu gak pernah habis dalam kehidupan kami. Engkau sudah menyertai sepanjang minggu ini, memberikan pengharapan, memberikan kekuatan buat kehidupan kami untuk melalui segala apapun yang kami lewati dalam pekerjaan, dalam kegiatan yang lain Tuhan Yesus. Dan kami akan beribadah kepadamu Bapa. Dan kiranya penyembahan dan segala apapun yang sikap hati kami keluar di hadapan-Mu ini menyenangkan hati Tuhan. Pujian-Mu yang kami naikkan ini menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan juga kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Pastor Joko Lono. Tuhan Yesus, Engkau dapati hati kami seperti tanah yang subur, yang siap menerima benih yang terbaik pada hari ini. Dan hidup kami diubahkan, hidup kami semakin mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami siap beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya kita katakan sama-sama, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Dalam cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, dan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Kasih-Mu yang tergores indah dalam anugerah, hatiku milik-Mu. Indah, ku terkagum dan ku bawa akan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia. Terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah dalam anugerah, hatiku milik-Mu Tuhan. Indah, ku terkagum dan ku bawa kan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Terpaku melihatku, ku terkagum memandangmu, terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah dalam anugerah, hatiku milik-Mu.
bahagiaku mengenang diamku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu, indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku. Oh, oh.
terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, bahwa hari ini hari yang bahagia sekalipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, namun pagi ini kita bisa bersama-sama beribadah. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Kami saat ini bersama-sama menyerahkan diri kami di rumah kami masing-masing untuk belajar kembali akan firman Tuhan. Tolong Roh Kudus, urapi kami, berikan kekuatan buat kami, hikmat buat kami untuk bisa memahami firman-Mu dengan benar. Layakkan hamba-Mu bersama jemaat-Mu hari ini untuk belajar kembali tentang firman Tuhan. Dan Roh Kudus kiranya menolong, memberkati, mengurapi kami, sehingga kami sungguh-sungguh diberkati lewat firman-Mu, sehingga firman ini menjadi jawaban bagi kebutuhan setiap pribadi yang sedang bersama-sama beribadah pada pagi ini. Hanya di dalam nama Yesus kami bersama-sama siap diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, pada pagi ini ya, kita akan melihat di layar ini dari kitab Yohanes pasal 4 ayat 3 sampai 42 yang akan kita baca bersama. Ya, dikatakan ayat 3, ia pun yang dimaksud Yesus meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ayat 4, ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan karena ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Ya. Ayat ke-7, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berikan aku minum, sebab seorang muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi meminta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ya. 10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah menimba kepadanya dan ia memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami, Yakub, memberikan sumur ini kepada kami dan telah minum airnya sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Ya, 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang aku berikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, dan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu, dan datanglah kemari. Ya, ayat 17. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar.
Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Ya, ayat 20. Nenek moyang kami menyembah dia di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yesus tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di gunung di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datangnya dari bangsa Yahudi. Oke, ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami. Ayat 26. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata tentang engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang datang. Apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku, segala sesuatu telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang-orang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada semua perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Ya. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema yaitu menyembah. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya. Jadi konteks, ya. Konteks di dalam menyembah ada 3 hal yang perlu kita pelajari pada pagi ini. Di mana Yesus menekankan dalam menyembah itu harus ada yang namanya unsur iman. Makanya Yesus berkata, percayalah. Dan ini suatu perintah yang perintahnya adalah kata kerja present. Artinya, setiap orang yang menyembah Yesus memerlukan iman, memerlukan kepercayaan yang harus ada dalam hidup orang itu saat dia menyembah. Jadi iman ini dibutuhkan hari lepas hari. Iman ini dibutuhkan terus menerus. Ya. Jadi ini kebutuhan yang sifatnya harus ada bagi seorang penyembah. Setiap hari unsur iman harus ada menjadi bagian di dalam hidupnya. Jadi kalau saudara menyembah hari Selasa itu Anda harus punya iman. Kalau Anda menyembah jam 12 hari Kamis, jam 12 itu harus punya iman yang sama. Ya. Yang kedua dalam unsur menyembah, ya, ini juga dikontraskan dengan kata mengenal. Ya, kata mengenal. Banyak orang menyembah, konsepnya orang Samaria juga, dia tidak mengenal. Konsepnya saya menyembah Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang mana? Sebab itu Yesus harus memperkenalkan penyembahan berdasarkan iman yang benar itu harus landasannya mengenal pewahyuan dengan Tuhan yang benar. Makanya Yesus mengajar, engkau menyembah di Gunung Gerizim. Orang Yahudi menyembah di Yerusalem. Tapi orang Yahudi menyembah Allah yang mereka kenal. Sedang kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Karena konsep orang Samaria hanya menerima 5 kitab yang namanya kitab Torah. Dia tidak menerima kitab nabi-nabi. Sehingga pewahyuan penyembahan Allah yang benar itu akhirnya kabur. Dia menyembah patung, dia menyembah para dewa, dia menyembah patung dalam bentuk burung merpati, dia menyembah patung dalam bentuk api, dia menyembah terafim, di mana dikatakan patung-patung Yakub waktu itu disembunyikan, dikubur di daerah ini. Jadi
Untuk menyembah yang benar, sebagai penyembah yang benar, kita membutuhkan iman. Dan iman itu harus menjadi bagian hidup kita hari lepas hari. Makanya ketika kita tidak punya iman, tidak memiliki iman, kita tidak sedang menyembah. Dan menyembah yang benar itu harus berdasarkan pewahyuan yang berasal dari firman Allah. Sebab tanpa pewahyuan dari firman Allah, kita tidak pernah berjumpa dan menyembah Allah yang benar. Makanya Yesus mengatakan, keselamatan, penyembahan yang benar datangnya dari orang Yahudi. Karena konsep orang Samaria menolak kitab nabi-nabi, sehingga nubuatan Mesias di sana tidak lengkap. Dan mereka menerima nubuatan itu hanya sebatas yang ada di dalam kitab Torah. Sebab itu di dalam 2 Raja-Raja, kalau nanti Anda baca di Alkitab, pasal 17 ayat 26, 27, ketika orang Israel semua dibuang dari daerahnya, dan yang tinggal itu adalah orang-orang yang kawin campur, mereka dimangsa oleh binatang-binatang buas di sana. Lalu pemerintahan Babel menyuruh agar ada seorang imam yang diutus ditempatkan di Yerusalem. Supaya apa? Suruhlah mereka ke sana seorang imam untuk mengajarkan hukum-hukum beribadah kepada Allah. Jadi belajar menyembah kepada Allah itu perlu mendapatkan pewahyuan yang benar, perlu mendapatkan didikan yang benar. Dan di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 16 dikatakan, hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, artinya surat-surat Paulus, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, bicara tentang akhir zaman, bicara tentang firman Tuhan, di dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar untuk dipahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahami dan yang tidak teguh imannya. Karena itu, konsep menyembah Tuhan, kita harus konsep kita mengenal firman dengan benar. Sebab itu, kalau Anda dan saya mau jadi penyembah yang benar, menyembah Allah yang benar, berjumpa dengan Allah yang benar, Anda dan saya harus punya pengetahuan tentang firman Allah. Perlu belajar terus-menerus firman Allah. Perlu terus-menerus merenungkan firman Allah. Makanya di dalam roh dan kebenaran. Karena Alkitab itu yang menulis Roh Kudus. Dan dia yang akan mengajar kita mengenal firman ini. Dan di dalam Alkitab sendiri tercantumlah tentang Mesias. Makanya Yesus mengatakan keselamatan datangnya dari orang Yahudi. Dan Yesus datang dari orang Yahudi. Selain itu, Yohanes sesungguhnya ingin menekankan bahwa konsep keselamatan itu bukan pikiran filsafat dunia Yunani. Sekalipun Yohanes menuliskan firman ini dengan bahasa Yunani. Tapi konsep keselamatan datang bukan dari bangsa Yunani. Tapi datang keselamatan itu dari para nabi dan kitab-kitabnya dari bangsa Yahudi. Dan penggenapannya mau tidak mau, Allah yang benar yang disembah di dalam puncak pewahyuannya, kita dan semua orang harus menyembah dan bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Makanya kata menyembah itu dari kata proskuneo, dari pro, ya, dari pros dan kuneo atau kuo, artinya mencium. Dalam konteks ini sesungguhnya yaitu pribadi yang lemah datang untuk sujud menyembah kepada pribadi yang superior. Bahkan dalam konsep-konsep orang Mesir itu digambarkan tentang proskuneo itu orang-orang yang sedang bergairah mengangkat tangannya menanti pribadi dewanya. Tantangan buat kita untuk menyembah secara bersama-sama hari-hari ini. Karena kita sering beribadah online. Beribadah virtual. Ya. Tetapi penyembahan ini di dalam konteks Yohanes pasal 4 adalah penyembahan secara pribadi. Tapi kata yang sama proskuneo juga dipakai oleh Paulus ketika menjelaskan kepada jemaat di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 25, di mana jemaat Tuhan sedang berkelahi, bertengkar, menonjolkan diri sama satu sama lain karena kehebatan karunia-karunia yang ada. Paulus juga mengajarkan di tengah jemaat tentang arti proskuneo ini. Di mana setiap jemaat apapun karunianya, apapun kelebihannya, hanya satu tujuannya supaya mereka sujud menyembah di kaki Yesus. Jadi proskuneo ini tidak hanya merupakan penyembahan pribadi, tetapi juga suatu penyembahan secara bersama-sama di dalam tubuh Kristus untuk menyembah secara bersama dan serentak. Hari ini makanya kita harus belajar sepakat juga.
Jika gereja mengadakan ibadah dengan jam yang sama, ayo kita menyediakan waktu bersama-sama. Ya. Karena kata pros itu artinya berjuang, menuju, mengarah. Sedangkan pros itu artinya menuju. Ya. Sedang menyembah sendiri, ya, itu sesuatu waktu yang harus kita sediakan. Jadi kita harus fokus, ada sesuatu yang kita tinggalkan, dan kita harus fokus kepada kepala jemaat itu. Makanya gambarannya ini adalah seorang kekasih yang ingin temu dengan kekasihnya di suatu tempat tertentu untuk bermesraan. Saudara bayangkan, seorang kekasih yang ingin bermesraan, dia punya kekasih yang lain. Seorang ingin bermesraan, dia tidak fokus dengan kekasihnya. Apa yang terjadi, saudara? Pasti tidak terjadi yang namanya kemesraan. Sebab itu penyembahan merupakan sesuatu tindakan kita untuk fokus bisa bermesra dengan pribadi pencipta kita. Karena banyak orang datang beribadah, konsepnya bukan menyembah. Tetapi konsepnya adalah mencari pemenuhan kebutuhan. Nah, ini yang harus kita konsep seperti ini harus kita luruskan. Ya. Karena itu, Bapak Ibu, saudara yang kekasih, ya. Yang pertama, kalau orang menyembah Tuhan, kalau orang sungguh-sungguh bertekuk lutut di dalam pribadi Yesus, yang pertama yang terjadi dalam hidup orang itu, yaitu mereka akan beralih menjadi hidup baru. Hidupnya mengalami pembaharuan, ya. Hidupnya mengalami pembaharuan, ya. Hidupnya mengalami pembaharuan. Makanya dikatakan ayat 4 tadi, ya, 18. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukan suamimu. Perhatikan, dalam hal ini engkau berkata benar. Karena perempuan ini dikatakan percayalah, dan dia langsung percaya kepada Yesus, punya tindakan. Sekarang dia mulai mengarahkan hati dan pikirannya tertuju kepada Yesus, bukan kepada dewa-dewa hidupnya, pergumulannya, tentang status sosialnya. Tetapi sejak hari itu, dia mengambil perkataan Yesus dan menempatkan dalam hidupnya, aku percaya engkau Mesias. Maka sejak saat itu, hidupnya berubah dan menjadi baru. Dalam hal ini, engkau berkata benar. Ini orang yang berintegritas. Tutur katanya dengan perbuatannya sudah selaras. Dia tidak malu lagi tentang latar belakang hidupnya. Tapi dia yang berbicara hari ini dan ke depan, itulah hidupku. Makanya seorang penyembah akan dilihat bukan masa lalunya, tapi hari ini dan langkah perjalanan hidupnya ke depan. Makanya penyembahan itu progres, saudara. Kalau Anda membaca di dalam Mazmur, masuk seorang mau menyembah itu lewat pintu gerbang dulu, lalu di pelatarannya. Dan semakin dalam seseorang itu, dia akan menikmati keintiman dengan Tuhannya. Mungkin hari ini Bapak Ibu baru sebatas di pintu gerbang, jangan menyerah. Mungkin Anda sudah di pelatarannya, jangan menyerah. Nikmati sampai di dalam dan Anda bercumbu, Anda menikmati persekutuan yang indah dengan mempelai laki-laki kita, kepala gereja kita yang namanya Yesus. Kalau kita mengatakan kita menyembah Yesus, namun kita masih menikmati hidup kita yang lama, mari paradigma kita rubah hari ini. Orang yang menyembah, yang disebut penyembah yang benar adalah mengalami perubahan, bukan dari luar, tapi dari dalam, seperti katakan Yesus tadi. Air kehidupan itu memancar keluar. Naturnya menjadi baru. Bukan karena aturan, bukan karena polesan, tapi natur yang keluar karena karya Roh Kudus yang bekerja, yang mengerjakan manusia kita yang lama dikuburkannya menjadi manusia yang baru. Dalam hal ini engkau berkata benar. Dalam hal apa? Anda terlihat sebagai seorang penyembah memiliki integritas. Dari sisi hidup kita, kita semua harus menjadi orang-orang berintegritas. Karena ciri penyembah, Yesus ada di dalam diri orang itu. Roh Kudus berkarya dalam diri orang itu. Kalau Roh Kudus berkarya, Roh Kudus bermanifestasi dalam hidup kita,
maka hidup kita menjadi hal yang baru. Seluruh perkataan kita, sikap hidup kita akan dipercaya oleh orang di kanan kiri kita. Hidup yang paling menyakitkan ketika kita tidak dipercaya oleh orang lain, saudara. Itu hidup yang sangat menyakitkan. Tapi begitu kita dipercaya oleh orang lain, hidup kita menjadi hidup yang sungguh-sungguh memiliki makna. Itulah sesungguhnya hidup. Oke, yang kedua, ya, ciri seorang penyembah yang dihasilkan yaitu mereka akan mengalami kegairahan di dalam menyambut hidup yang baru. Untuk meninggalkan hidup yang lama tidak seperti membalikkan telapak tangan. Ada tantangan, ada pergumulan. Kebiasaan yang lama untuk masuk kebiasaan baru itu tidak mudah. Ada pergumulan, ada perjuangan. Mungkin hari-hari ini kita mengatakan ini new normal life. Kita akan sulit mungkin membayangkan kehidupan kita ke depan. Tapi percayalah, kalau gaya hidup kita menjadi seorang penyembah, kita akan punya gairah yang baru di dalam menghadapi keadaan-keadaan yang baru. Karena Allah kita Allah yang hidup. Dia roh yang menghidupkan. Karena setiap firman yang kita baca, setiap Tuhan yang kita sembah, Yesus namanya itu, Allah yang punya kuasa. Maka perempuan itu meninggalkan, perhatikan saudara, tempayannya. Mungkin hari-hari ini kita datang ke ibadah hanya mau mengisi tempayan kita, kebutuhan kita, keegoisan kita. Hanya ingin memuaskan apa nafsu kita. Di mana semua yang kita inginkan agar Tuhan penuhi dalam hidup kita. Memang tidak salah kita berdoa dan meminta kepada Tuhan. Tapi kalau tujuan kita hanya sebatas itu, kita hanya selevel perempuan Samaria yang belum mengalami kehidupan baru. Sehingga kita tidak punya gairah untuk menyembah Tuhan. Tidak punya gairah datang bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Perhatikan, dia meninggalkan buyungnya, tempayannya di situ. Lalu pergi ke kota dan berkata pada orang-orang yang ada di situ, mari lihat di sana, ada seorang yang mengatakan kepadaku, suatu telah ku berbuat. Mungkin dia itu Kristus. Ada semangat yang baru. Ada kekuatan yang baru dalam menghadapi persoalan hidup. Kalau kemarin, kalau tadi, dia sebelum berjumpa dengan Yesus, dia malu dengan lingkungannya. Dia punya beban yang berat dalam hidupnya. Beban itu ada dua dalam hidupan orang percaya. Yang pertama, beban itu karena ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Karena kita lebih percaya akan kekhawatiran hidup kita. Makanya Yesus katakan, percaya. Ketika kita meninggalkan ketidakpercayaan kita, maka sukacita dari Roh Kudus akan mengalir buat hidup kita. Jadi kita menjadi orang yang bergairah. Sekalipun ada tekanan, ada tantangan, ada pergumulan sedang kita hadapi. Beban yang kedua yaitu dosa. Perempuan ini tidak hanya mengalami tekanan, kekhawatiran, dan masalah sosial. Tapi karena dosa yang terus menjadi gaya hidupnya hari lepas hari. Makanya dia tidak berani untuk mengambil air seperti orang-orang yang normal, status sosialnya. Dan dia harus mencari waktu yang sepi. Menghindari perjumpaan. Menghindari daripada penghakiman masyarakat yang ada. Tapi sejak dia menyembah dan bertemu dengan Yesus, dia punya gairah. Aku gak peduli masa laluku. Sekarang aku harus menatap dan menyongsong masa depan yang baru. Karena aku sudah menemukan Tuhanku, Tuhan yang hidup. Tuhan gak peduli masa lalu saudara. Tuhan tidak peduli kesulitanmu kemarin. Tapi Tuhan memberikan hari ini kekuatan yang baru. Kalau engkau mempunyai Yesus yang engkau sembah, Yesus itu lebih cukup dari segala-galanya yang Anda butuhkan di dunia ini. Karena di dalam Yesus, kita tidak hanya mendapat perlindungan dan kekuatan di dunia saat ini saja. Tapi kita akan menikmati kekekalan yang selama-lamanya. Dan ini yang ditemukan oleh seorang penyembah. Seorang penyembah wajahnya berbeda. Seorang penyembah tampilannya pasti sudah berbeda. Dan itu tanpa dibuat-buat orang yang akan menilainya lewat perjumpaan dalam hidup kita. Ya. Oke. Yang terakhir, yang ketiga. Seorang penyembah, dia pasti memiliki kontribusi bagi manusia yang hidup baru.
Makanya dikatakan demikian. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena kami yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu, perhatikan, bahwa dia benar-benar juru selamat. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, tiada hidup yang membahagiakan, tiada hidup yang menyenangkan kalau kita melihat persoalan orang lain ketika datang di dalam hidup kita, persoalannya dilepaskan. Tidak ada hidup yang lebih bahagia ketika kita melihat kesulitan penderitaan orang lain yang datang di dalam hidup kita. Sekalipun kita sedang bergumul dan mengalami penderitaan, dan orang lain itu lewat perjumpaan dengan diri kita, dia bisa berjumpa dengan Yesus, dan dia mengalami kelepasan, kesembuhan, pemulihan, dan kemenangan dalam hidupnya. Perempuan ini telah lama tidak berjumpa dengan siapapun, tapi sejak berjumpa dengan Yesus, dia belajar kepada pribadi Yesus. Betapa berharganya sesama kita. Berapa berharganya orang-orang di kanan kiri kita yang belum memiliki aliran air kehidupan dalam hidupnya, yang memiliki beban berat dan tekanan hidup yang begitu mengimpit di dalam hidupnya, dan persoalan-persoalan yang tidak pernah kunjung padam dalam hidupnya. Tapi justru wanita ini sekarang berkontribusi bagi orang-orang yang baru untuk berjumpa dengan Yesus. Perhatikan, dia tidak hanya bersaksi, tapi sekarang dia mengajar orang lain. Tidak berhenti sampai mengajar orang lain, tapi dia terus berjuang untuk memuridkan orang lain. Dan murid-murid ini dilepaskan untuk berdiri imannya sejajar dengan iman wanita ini sendiri. Sehingga orang yang diajar, yang mendengar kesaksian, yang melihat perubahan hidupnya, orang sekarang berkata, aku tidak melihat lagi karena perempuan Samaria yang bersaksi. Aku tidak lihat lagi karena wanita ini telah berubah. Tapi aku sendiri sekarang sudah berjumpa dengan Yesus. Apakah hari-hari ini Anda sudah ambil bagian untuk berkontribusi, melahirkan manusia-manusia baru, penyembah-penyembah baru? Ini natur seorang penyembah. Ini natur seorang penyembah. Saya teringat waktu saya lahir baru terima Yesus. Hidup saya mengalami sukacita yang luar biasa. Saya bergairah sekali menghadapi hidup ini, untuk menyongsong masa depan hidup saya. Tapi satu yang ada dalam benak saya hanya satu. Yesus sudah mati buat hidup saya. Dan sekarang hidup saya harus juga berdampak buat orang lain. Kristus telah mati bagi semua orang. Dan kita harus berbuah juga bagi banyak orang. Tidak perlu berpikir yang terlalu besar untuk berkontribusi. Tuhan sudah taruh di hati Anda. Sudah taruh di kemampuan di dalam hidup Anda. Sekecil apapun. Jika itu kontribusi Anda untuk menolong, untuk membawa orang-orang mengenal Kristus. Di dalam COVID ini ada berkat yang luar biasa, saudara. Lewat dunia maya, Yesus bisa diberitakan kemanapun. Dan tidak ada undang-undang yang melarang. Tidak bisa dibatasi oleh apapun. Ini saatnya. Mari kita menuai jiwa-jiwa baru, penyembah-penyembah baru yang akan menyembah Yesus. Sekalipun mungkin pakaian mereka belum dirubahkan, sekalipun mereka belum datang ke gedung ibadah gereja, tapi mereka merupakan penyembah-penyembah yang militan. Ayo, yang muda-muda, kita yang sudah canggih, bagaimana menggunakan aplikasi, menggunakan teknologi, kita gunakan, mari berkontribusi. Untuk menyampaikan iman kita. Untuk menyampaikan Tuhan kita yang sudah mengubah hidup kita. Tapi pertanyaannya, sudahkah Anda menjadi manusia yang baru? Sudahkah kalian punya semangat yang baru? Semangat yang baru yang tidak pernah padam. Kalau semangat itu merupakan karya Roh Kudus yang berkarya di dalam hidup kita. Bukan karena ambisi kita. Biar kebenaran firman ini akan terus menolong kita. Memampukan kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Ya, sebagai kesimpulan saya, saudara. Penyembah yang benar, ada 3 hal yang terjadi di dalam hidupnya. Yang pertama, seorang penyembah akan mengalami perubahan hidup. Kalau hari ini engkau sudah jadi orang Kristen, hidupmu begitu-begitu saja dan tidak pernah mengalami perubahan, tidak pernah progres dalam hidup saudara. Saudara perlu belajar lagi
menjadi penyembah yang benar. Yang kedua, kalau hari-hari ini hidupmu tidak pernah bergairah di dalam perkara-perkara yang Tuhan percayakan, penyembah yang benar adalah penyembah yang tidak pernah padam semangatnya dalam menghadapi hidup. Makanya Yesus berkata, kalau aku pergi, aku akan mengutus penolong itu. Penolong, Parakletos. Dia tidak hanya memberi kekuatan, tidak hanya memberi sukacita, tapi dia juga memberikan hikmat dan kekuatan untuk menanggung di dalam segala perkara. Sehingga kita menjadi orang-orang yang cakap menyelesaikan permasalahan dan perjuangan hidup. Makanya Rasul Paulus mengatakan, kita ini adalah lebih dari pemenang. Seorang penyembah adalah seorang yang lebih dari pemenang. Karena hidupnya senantiasa bergairah di dalam situasi apapun. Dan yang terakhir, seorang penyembah pasti dia tidak pernah menjadi orang yang egois, hanya mencari kepuasan dirinya sendiri. Tapi dia akan terus berudaya berkat dalam kehidupan mereka yang sudah mereka miliki, terutama keselamatan, cinta kasihnya, pengetahuannya, kebenarannya yang dia miliki tentang Yesus. Itu pasti akan disebarluaskan bagi orang-orang yang hidup di bumi ini. Kiranya kebenaran firman ini akan menolong kita. Masa pandemi bukan alasan buat kita untuk tidak bisa menyembah secara pribadi. Tidak bisa menyembah bersama-sama tadi dengan jemaat Tuhan. Ingat, kita ini tubuh Kristus. Dan tubuh Kristus itu anggotanya banyak. Saudara bayangkan, ada mempelai wanita mau ketemu mempelai laki-laki. Mempelai wanita yang datang tangannya dulu jam 7. Nanti jam 8 jari-jarinya. Lalu jam 12 malam nanti kakinya. Kira-kira mempelai laki-lakinya lari. Ya kan? Nah, ini gambaran memang. Proskuneo juga selain penyembahan pribadi, sesungguhnya ini merupakan penyembahan secara berjemaat, bersama-sama, dalam jam yang sama, dalam waktu yang sama. Makanya di sorga nanti orang nggak nyembah satu-satu. Menyembah secara bersamaan. Yesus, Tuhan, dan Allah kita. Segala kemuliaan, hormat, hanya bagi Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur. Kami belajar dari seorang yang masa lalunya kelam. Seorang yang menjadi sampah masyarakat. Tapi justru melalui manusia perempuan ini, kami sekarang belajar juga untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar. Tolong firman-Mu Tuhan, dan meteraikan dalam hidup kami. Kami terus didik, dan tolong ya Roh Kudus, memiliki pewahyuan yang benar tentang pemahaman tentang Yesus dan firman-Nya. Supaya kami menyembah Yesus yang benar. Menyembah Allah yang benar. Di dalam penyembahan kami menjadi orang yang punya kekuatan yang baru. Menjadi orang-orang yang punya paradigma yang baru. Menjadi orang-orang yang berhidup dan menjalani aktivitas dengan karakter manusia yang baru. Terima kasih. Kiranya firman-Mu terus dimeteraikan dalam hidup kami. Jadikan kami tidak hanya pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Tolong kami yang lemah. Kuatkan kami yang masih lemah. Tolong mampukan kami yang sedang belajar. Sedang kami berjuang untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar. Untuk kami saling bergandengan tangan satu terhadap yang lain. Berkati jemaat-Mu di AKP ini. Supaya kami bersama-sama menyembah Yesus, Tuhan dan Allah kami yang benar. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Haleluya. Yang diberkati kita katakan, amin. Shalom, selamat hari Minggu. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Joko Lelono. Saya percaya kita diberkati dan ada sesuatu yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan mau untuk kita menjadi penyembah yang benar, khususnya buat sepanjang minggu ini. Dan kita akan memberikan persembahan. Saya ajak untuk kita mempersiapkan dengan baik persembahan kita. Anda dapat memberikan persembahan juga melalui barcode yang ada nanti akan muncul di layar informasi. Dan kita juga akan menyaksikan informasi sepekan Gereja Agape Samarinda. Sebelum kita memberikan persembahan, saya akan memimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau sudah mengizinkan kami untuk beribadah bersama-sama, meskipun melewati online service saja Bapa. Tetapi kami percaya ini merupakan rencana Tuhan buat kehidupan kami yang baik. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan Yesus. Biar persembahan yang kami berikan ini berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan persembahan ini dapat digunakan buat pelebaran kerajaan surga,
di tempat ini, di gereja ini, Tuhan Yesus, Gereja Agape Samarinda. Kami siap memberikan persembahan pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan kita akan menyaksikan informasi sepekan Gereja Agape Samarinda. Selamat menyaksikan. Bapak Ibu, kita telah di penghujung ibadah kita. Mari sebelum kita akhir ibadah kita menerima berkat Tuhan, namun kita berdoa lebih dahulu. Bapak, terima kasih berkati hamba-Hamba-Mu yang luar biasa, telah ambil bagian dalam pelayanan bersama pada hari ini. Jerih lelah mereka, pengorbanan mereka, Tuhan berkati. Juga jemaat-Mu yang begitu antusias menyediakan waktu untuk belajar memuji dan menyembah Tuhan, menyediakan waktu dan tempat, jauhkan dari segala kesibukan mereka. Dan hari ini Engkau melihat ketekunan mereka, kesungguhan mereka. Tuhan memberkati. Mari saudara kekasih, sefirman-Nya, hari-hari yang kita hadapi adalah hari yang sulit. Kita tidak tahu masa pandemi ini sampai kapan akan berakhir. Tapi firman-Nya hari ini, Roh Kudus yang akan menyegarkan hidup saudara. Roh Kudus yang akan memampukan hidup saudara. Roh Kudus yang akan memampukan dan menolong saudara menjadi orang yang baru dan bergairah dan cakap menghadapi segala-gala perkara di dalam hidup ini. Mari kita jadikan sepanjang minggu dan sepanjang hidup kita menjadi gaya penyembah yang benar di hadapan Yesus. Sebab itu terimalah firman berkat Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Allah Bapa yang sempurna terus memberkati hidup saudara, pekerjaan saudara, rumah tangga saudara, dan apapun yang Anda kerjakan. Biarlah itu mencerminkan Anda sebagai penyembah yang benar. Di mana Allah Roh Kudus akan menuntun, memampukanmu terus percaya. Membangun penyembahanmu berdasarkan percaya dan iman di dalam Yesus Kristus. Dan biarlah Roh Kudus terus akan memampukanmu, menolongmu, memberkatimu. Dan segala berkat hanya dicurahkan di dalam nama Bapa, di dalam Putranya Yesus Kristus, dan di dalam Allah Roh Kudus mulai hari ini. Sampai Tuhan datang menjemput kita, kita didapati menjadi penyembah yang benar. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.